Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya matur mari kita senantiasa membaca syukur kepada Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk saling melaksanakan kegiatan kita dalam pembelajaran siswa dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pada saat ini kita akan diberikan sosialisasi pendidikan guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rahayu Dewati Widayanti Sarjana Sains Magister Pendidikan, yang mana Bapak Ibu sebisa mungkin nanti mengikuti dan juga bisa mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nanti bisa bertanya bagaimana strategi, metode, kemudian strateginya, kemudian apa saja program guru penggerak nanti akan disampaikan oleh guru Rahayu. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini kegiatan sosialisasi pendidikan guru penggerak mudah-mudahan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Rahayu Widayanti dalam memaparkan kegiatan saat ini, yaitu sosialisasi pendidikan guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widodo SPDMTG, Kepala SMP Negeri 1 Manggaranati, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 1 Manggaranati yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik Bapak Ibu, saya mohon waktunya sejenak. Kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi pendidikan guru penggerak. Jadi saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan 4 untuk Kabupaten Wonogiri. Memang bisa dianggap sebagai angkatan pertama. Kalau secara Indonesia itu angkatan keempat program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan sosialisasi tentang seperti apa pendidikan guru penggerak tersebut. Berikut sudah saya siapkan untuk bahan tayangnya. Saya akan menyampaikan. Yang pertama, pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, telah membuat suatu filosofis pembelajaran yang luar biasa yang tidak lekang oleh zaman untuk kita terapkan dalam memberikan pendidikan, dalam mengolah murid-murid anak didik kita di khususnya pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci untuk mencapainya. Jadi di pendidikan guru penggerak ini kita akan banyak mengenal tentang filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau sebelumnya hanya sedikit informasi yang kita peroleh tentang seperti apa atau sebenarnya konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantara, maka di pendidikan guru penggerak itu dikupas lebih mendalam dan akhirnya kami bisa lebih banyak tahu pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara itu semacam ini. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini memang bahasa-bahasa zaman dulu ya, ketika beliau
memberikan ide-idenya dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Jadi pendidikan dengan pengajaran itu berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk berfaedah, berarti bermanfaat untuk kecakapan hidup dan secara lahir batin. Itu kalau pengajaran. Sedangkan pendidikan itu artinya memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat. Jadi setiap anak itu sebenarnya memiliki dasar kekuatan kodrat yang dimiliki anak sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Goal dari pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak itu kalau belajar ya harus bahagia. Nah, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ya, ini Ki Hajar Dewantara. Poin-poin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara saya tuliskan di sini. Yang pertama, pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan atau diteruskan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang dituntun adalah kodrat anak. Kemudian pendidikan dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat sehingga dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Setelah dituntun kemudian diperbaiki. Dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Kita sebagai guru bisa diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara pendekatan yang sederhana pada masa itu, guru itu diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai oleh pak tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika bulir jagung itu ditempatkan di tempat yang subur, mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, meskipun biji jagung itu kondisinya kurang baik, tetapi dengan perawatan yang sangat baik, maka bisa menghasilkan juga, bisa optimal juga kualitasnya. Begitu. Jadi kalau kita menyemai bulir jagung begitu kan tidak semuanya dalam kondisi baik. Bermacam-macam, ada bibit yang memang sudah baik, ada bibit yang sedang-sedang saja, ada bibit yang kurang baik. Tetapi di tangan petani atau tukang kebun yang memperhatikan sekali kecukupan nutrisinya, pengairannya, dan perawatan tangan dingin petani atau tukang kebun tadi, maka bisa menghasilkan tanaman jagung, mungkin juga bisa berbuah meskipun pada bulir jagung yang secara bibit mungkin kondisinya kurang baik. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah biji yang berkualitas baik, namun ditumbuhnya di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari, tidak diolah oleh tangan dingin petani dan tukang kebun secara baik, maka meskipun asalnya dari biji yang berkualitas, tidak menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Inilah peran guru diibaratkan bagaimana kita mengolah segala macam bibit yang kita hadapi. Selanjutnya, dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah. Nah, ini pendidikan yang dicetuskan Merdeka Belajar itu ya, ternyata memang sudah menjadi pemikiran sejak zaman Ki Hajar Dewantara. Anak diberikan kebebasan, tetapi pendidik tetap sebagai pamong. Pamong memberikan tuntunan agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Itu. Kemudian carilah barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya diselaraskan lebih dahulu.
Artinya ketika menghadapi suatu perubahan tidak serta-merta semuanya diterima, akan tetapi juga melihat pada kultur, utamanya mungkin ke arah kebudayaan yang masuk. Tidak semuanya serta-merta diterima, tetapi juga kita harus melihat pada kebudayaan adiluhung bangsa sehingga ada seleksi di sana. Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal baru yang kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki potensi-potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi lebih mengedepankan pada potensi kultur yang ada di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat anak dan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Dua hal yang sangat dipentingkan dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, satu kodrat anak, dua kodrat alam atau kodrat zaman. Jadi memang tipikal anak itu seperti apa itu harus kita mengenali. Dan yang kedua, kodrat alam berarti kultur Indonesia, dan kodrat zaman berarti perkembangan zaman yang tidak bisa kita abaikan. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara di dalam bukunya di halaman 21, dengan melakukan pembaruan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Segala bentuk, isi dan wirama hidup dan penghidupannya hendaknya disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Kodrat alam ya sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat kodrat zaman saat ini, pendidikan global dituntut untuk anak memiliki kemampuan abad 21. Nah, di sisi lain, selain tuntutan memenuhi tuntutan abad 21, tetap harus dikembalikan juga melihat, mempertimbangkan dengan kodrat anak Indonesia yang sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dan harus mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Selanjutnya, bagian berikutnya tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah perpaduan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dapat diartikan sebagai cipta secara kognitif, karsa sebagai afektif, dan karya sebagai hasil dari aspek psikomotorik. Dan berikutnya ini peran keluarga dalam pendidikan anak menjadi tempat yang utama dan paling baik dalam melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Utamanya adalah pada keluarga. Nah, kemudian mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu, dari yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mengikuti modul 1. Jadi saya baru selesai menyelesaikan modul 1. Sebelumnya yang saya percayai tentang pembelajaran, peserta didik itu harus peserta didik yang serius menyimak materi yang disampaikan. Kemudian andai pun peserta didik beraktivitas itu sesuai dengan arahan atau perintah guru. Kemudian guru mengajarnya sesuai dengan target kurikulum yang sudah ditentukan. Kemudian peserta didik harus mencapai kompetensi tertentu untuk dikatakan tuntas belajar. Tetapi setelah mempelajari filosofis dari Ki Hajar Dewantara, ada paradigma yang cukup berubah, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang diutamakan itu oleh Ki Hajar Dewantara.
Kemudian peran pendidik itu lebih pada menuntun untuk tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tadi, kemudian memperbaiki laku dan tumbuhnya kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong bertugas dalam memberikan tuntunan dan arahan sehingga anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Itulah arah dari konsep Merdeka Belajar. Kemudian apa yang bisa segera diterapkan agar pembelajaran lebih baik dan dapat menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Maka pembelajaran yang disusun hendaknya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, kemudian lebih pada memperbanyak pengalaman langsung. Seperti Pak Budiman ini pengalaman langsung, tidak hanya teori saja. Gamelan ya langsung praktek gamelan, itu berarti memberikan pengalaman langsung. Kemudian penanaman karakter baik, jadi kita senantiasa menyelipkan penanaman karakter di sela-sela kita memberikan pelajaran. Kemudian memanfaatkan media yang sesuai. Saya berganti berdiri deh. Baik, kemudian masuk pada peran guru penggerak. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Apa peran yang diharapkan sebagai seorang guru penggerak? Ada 5 ini peran yang diharapkan bisa dilaksanakan. Peran yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Saya lanjutkan. Peran yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Berarti urusannya kita dengan memimpin pembelajaran bersama siswa di kelas. Selanjutnya, yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi ada proses menggerakkan, tidak hanya bergerak sendiri, tetapi proses menggerakkannya ada. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Jadi ada peran terhadap guru lain sebagai coach. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya kolaborasi dengan guru-guru yang lain, baik semapel maupun berbeda mapel. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong pada well-being, ekosistem pendidikan sekolah. Jadi ekosistem pendidikan sekolah dibuat senyaman mungkin bagi murid-murid, semenyenangkan mungkin sehingga murid itu merasa nyaman, senang, tertarik untuk belajar di ekosistem sekolah kita. Ini salah satu contohnya memberikan pembelajaran yang bermakna dengan praktik langsung sehingga murid memiliki pengalaman langsung, tidak hanya sekedar teoritis belaka. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi untuk rekan guru di sekolah atau di luar sekolah di wilayah. Di sini yang sudah saya laksanakan, misalnya saya menjadi ketua tim kreatif konten pendidikan dan pembelajaran Suproyo 01 Wonogiri, melakukan berbagai kegiatan pelatihan untuk guru, dan saya juga sebagai andalan Bina Muda Koordinator Cabang Kabupaten Wonogiri juga sering memberikan materi sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan kepramukaan, dan bersama-sama dengan Bapak Ibu juga kita sudah sering sekali mengadakan belajar bersama. Dulu pernah kita belajar bersama Microsoft Teams, kemudian selanjutnya kita belajar lagi mengenai Google Workspace for Education. Nah, itu adalah wujud dari peran yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, menjadi mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang terbaru nanti kan kita akan belajar menggunakan aplikasi Garuda 21. Itu juga kebetulan saya dan Pak Yanuar kemarin sudah mengikuti BIMTEK-nya 2 kali. Maka insya Allah setelah ini nanti ke depan kita akan belajar bersama kembali nanti untuk pengembangan pembelajaran di sekolah kita selanjutnya. Ya, ini contoh menjadi coach dalam pelatihan guru. Selain di SMP 1 Montoro nanti, saya juga pernah diminta untuk mengisi kegiatan pelatihan guru
di beberapa SD yang mengundang saya seperti itu. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru, pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini kolaborasi antar guru yang sudah pernah kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi kita pernah syuting bersama, membuat film, masuk nominasi finalis juga meskipun belum juara karena baru karya perdana. Film pendek Pendekar Kusuma Bangsa sudah mendapatkan ribuan viewer juga, alhamdulillah, dan ini sangat berkesan sekali. Ini adalah wujud kolaborasi guru bagi kita yang pernah kita lakukan. Kemudian kita juga sering sekali mengikuti info-info terbaru dengan menyikapinya dengan belajar bersama, sehingga kita bergerak bersama, sehingga kita semua tidak tertinggal dengan tuntutan zaman yang semakin maju. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Misalnya kita berikan kepercayaan kepada murid untuk memimpin barisan, menyiapkan, kemudian mendorong kepemimpinan ketika berkelompok, mengerjakan suatu kegiatan praktikum. Hal-hal semacam itu akan mendorong kepemimpinan pada murid, dan kita juga sudah sering sekali menerapkan seperti ini nggih. Hanya mungkin ke depan kita lebih meningkatkan lagi, karena inilah juga termasuk salah satu dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Nilai seorang guru penggerak hendaknya memiliki sifat yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, nanti izinkan saya belajar untuk dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan ini, Bapak Ibu Guru. Nah, mandiri tentu tidak terhalang pada misalnya saya ingin belajar terus harus menanti teman, tentunya tidak. Jadi kalau memang sekiranya itu sesuatu yang baik dan penting, mestinya bisa dicapai dengan upaya dari diri sendiri, sehingga tidak terhalang bahwa tidak ada temannya tidak jadi mengikuti, mestinya seperti itu. Kemudian reflektif, ada umpan balik dari yang dilakukan. Saya contohkan, saya sering sekali merekod pembelajaran, misalnya kemarin PJJ itu ketika saya mengadakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan room meeting, maka saya rekam sehingga peserta didik yang tidak bisa mengikuti karena kendala suatu hal bisa mengulang mengikuti rekamannya, atau saya sendiri juga nanti bisa melihat ulang tayangan dan sebagai bahan refleksi apa yang perlu diperbaiki dari yang sudah dilakukan, misalnya seperti itu. Atau kemudian siswa diminta mengunggah tugas dalam Google Classroom misalnya, tidak hanya sekedar nilai yang diberikan tetapi juga guru memberikan komentar apakah tugasnya sudah sesuai yang diharapkan atau apakah ada yang perlu diperbaiki dari siswa. Nah, komentar kesan dari guru itu adalah upaya reflektif dari guru. Selanjutnya kolaboratif, kita sering sekali melakukan kolaborasi dengan guru. Kita juga pernah melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Saya contohkan, saya menjadi pembina pramuka, kadang tugas itu adalah peserta didik harus melakukan sesuatu di lingkungan masing-masing, misalnya menemui tokoh masyarakat, bertanya tentang sesuatu, atau menentukan struktur organisasi di desanya mulai dari tingkat RT sampai dengan kecamatan misalnya. Tentu ini melibatkan tokoh masyarakat, tidak sekedar hanya di lingkungan sekolah saja. Kemudian inovatif, dari kompetensi inovatif misalnya membuat media pembelajaran, mengadakan kegiatan in-house training dengan platform berbasis TIK dan lain-lain. Dan berpihak pada murid, hendaknya guru memberikan reward tidak semata harus berupa hadiah, akan lebih baik juga seandainya bisa memberikan suatu hadiah, misalnya juara nilai rapot kemudian mendapatkan reward dari sekolah. Kita juga sudah sering memberikan seperti itu, tapi reward dalam arti sederhana, misalnya ucapan terima kasih, memuji di hadapan teman, itu juga sudah berupa reward. Kemudian membuat suasana belajar lebih rileks dan interaktif, dan memfasilitasi kegiatan praktikum. Dan ketika proses pembelajaran harus dilaksanakan jarak jauh, menggunakan aplikasi yang low bandwidth, jadi lebih banyak siswa yang bisa mengaksesnya, tidak terkendala oleh
kuota dan sinyal. Jadi ini adalah salah satu cara guru untuk berpihak pada murid, memilihkan platform yang lebih sesuai untuk peserta didik. Baik, selanjutnya mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya tidak ada murid nakal dalam filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang ada adalah kebutuhan murid. Kebutuhan dasar manusia pada umumnya, termasuk murid yang kita hadapi, itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Dia ada ego untuk mempertahankan diri, itu termasuk ya. Kita pun mungkin juga seperti itu. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mungkin justru siswa itu ada yang merajuk atau membuat kenakalan dalam pandangan kita. Ternyata sebenarnya dia hanya butuh perhatian dan kasih sayang dari guru. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Mungkin ada ego untuk bisa merasa dia itu yang menguasai begitu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, ingin merasa lebih bebas, tidak tertekan. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol ketika menghadapi siswa. Nah, kita lebih ke yang mana dari 5 ini? Apakah kita pada posisi penghukum? Jadi lebih pada setiap yang tidak sesuai kita memberikan hukuman. Cenderung sering yang kita lakukan adalah penghukum. Atau membuat orang merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama bu guru misalnya. Kamu itu sudah aku bilangin berkali-kali masih aja seperti ini kayak. Sehingga ini lebih arah ke membuat orang merasa bersalah. Okay. Yang ketiga, sebagai teman, memposisikan mereka sebagai teman, tentu dengan mungkin bahasa dan gerak tubuh yang lebih sepadan dengan mereka begitu, posisi teman. Yang keempat, monitor memantau apa yang mereka lakukan terekam dalam pikiran kita, itu sebagai pemantau. Nah, yang paling kita harapkan adalah kita bisa mencapai posisi kontrol manager, sebenarnya seperti itu. Ada kasus, saya coba bacakan ya. Ibu Dani, bagi Bu Dwi Lestari, sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran, tampak tidak acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Siapa kira-kira yang bisa? Ya, bu gurunya seperti itu, Ibu Dani tadi. Kemudian Fajar kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Tidak memperhatikan, acuh tak acuh, nilainya pun juga tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Bu Dani hanya menjawab, "Gak tahu Bu." Ibu Dani menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Gak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Nah, sering ya mungkin kita mengalami situasi semacam ini ya. Ada juga tipe-tipe siswa yang seperti itu. Nah, posisi kontrol apa yang diambil? Nah, kita ke bagian yang mana? Dari cerita tadi, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Itu misalnya posisi penghukum. Kenapa? Karena tidak memperhatikan, dihukum dengan disuruh maju ke depan. Monitor pemantau tadi, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Tadi kan memperhatikan bahwa si Fajar tidur-tiduran selama saya mengajar, misalnya begitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah.
Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama ibu. Itu membuat orang bersalah. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Fajar, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Sebenarnya diantara misalnya kebutuhan akan kebebasan. Fajar mungkin merasa bosan atau tidak memiliki kemampuan, dia itu merasa tidak terlalu bisa pelajaran bahasa Inggris, dan kemudian dia itu butuh sesuatu yang feel free gitu, merasa kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, melakukan kesenangan dengan aktivitas tidur-tiduran, itu untuk memenuhi kesenangan diri dan menikmati yang dilakukan. Juga bisa juga dilihat dari sisi mungkin Fajar butuh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Bisa jadi yang dilakukan Fajar memang untuk menarik perhatian, sehingga gurunya kan lebih memperhatikan dia. Sebenarnya dia kebutuhan akan cinta kasih sayang, nah semacam itu. Nah, bagaimana jika yang dilakukan Bu Dani jika mengambil posisi pemantau atau monitor? Yang dilakukan melakukan pemantauan, yang dikatakan itu lebih kepada mengapa dia melakukan seperti itu. Setiap orang yang melakukan kesalahan, mestinya taruhlah si Fajar melakukan seperti itu, pasti dia punya alasan, ada latar belakang kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, itu yang perlu diketahui oleh guru. Gitu. Sehingga analisis studi kasusnya adalah yang pertama teori disiplin positif, bagaimana kita selalu berpositif dalam memperlakukan semua jenis, semua tipe dari murid kita. Yang kedua, kita pilih mengambil posisi kontrol guru yang mana dari 5 posisi kontrol guru tadi. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Harapan dari Ki Hajar Dewantara jangan pernah memberikan label negatif kepada Fajar. Berikanlah peran sesuai dengan kompetensi Fajar sehingga merasa dihargai. Nah, ini contoh sederhana, misalnya Fajar tadi pelajaran bahasa Inggrisnya sulit, dia tidak tahu. Kemudian disuruhnya itu yang kira-kira Fajar tahu. Misal Fajar coba angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris misalnya. Bisa ternyata, terus kemudian diberikan apresiasi. Semacam itu. Jadi memberikan peran sesuai dengan kompetensinya. Tidak kita berfokus pada kesalahannya, akan tetapi berupaya agar semuanya itu menjadi arahnya positif. Begitu, itu adalah restitusi. Jadi inti dari restitusi adalah ketika ada suatu kesalahan, kekurangan dari siswa, guru tidak memberi label negatif, guru tidak kemudian mempermalukan, guru tidak kemudian memberi cap atau memberi hukuman. Akan tetapi restitusi itu artinya membuat suasana yang negatif tadi menjadi positif. Misal caranya dengan yang pertama menggali apa alasan dia, kemudian dia ingin berkomitmen bagaimana. Dari yang sudah dilakukan dia akan berkomitmen seperti apa. Seperti itu, dia akan berkomitmen yang lebih baik sehingga dia tidak terus-menerus dalam posisi yang negatif. Kemudian juga jika sudah, maka kita memberikan penghargaan, memberikan tanggapan positif, dan kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh si siswa tersebut. Jadi itulah restitusi, bukan semata-mata hanya reward dan punishment saja, tetapi membuat kondisi menjadi positif dari sesuatu yang kita anggap sebelumnya adalah kondisi negatif. Dengan cara yang sama-sama win-win solution, sama-sama menyenangkan, anak juga tetap merasa nyaman dan bahagia ketika menerima pembelajaran. Jadi demikian Bapak Ibu untuk pendidikan guru penggerak modul 1, mulai dari kita mengenal filosofis pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara sampai kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Itu untuk meningkatkan kinerja kita sebagai guru agar membentuk well-being di ekosistem sekolah sehingga menyenangkan dan dapat menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian, terima kasih telah berkenan untuk menyimak paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Bila itu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.